Baik, acara launching online layanan lumpur tinja terjadwal pada 3 kota di Sumatera Utara, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Sumatera Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Gubernur Sumatera Utara bidang ekonomi, keuangan, pembangunan aset, dan sumber daya alam, Bapak Dr. Agus Tripriyono, SE, MSI, AKCA. Yang kami hormati Pelaksana Tugas Direktur Kantor Lingkungan Hidup USAID Indonesia, Mr. Jason Seuk, Principal Officer Konsulat Amerika Serikat di Medan, Ibu Jessica Pancata, Direktur Sanitasi Dijen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Insinyur Prasetyo Master Engineering, Wali Kota Pematang Siantar, Wali Kota Tebing Tinggi, serta Wali Kota Sibolga, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara Bapak Syafril Tansir STMT, serta Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan sekalian. Seraya mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, acara launching online layanan lumpur tinja terjadwal pada 3 kota di Provinsi Sumatera Utara dimulai. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada hari ini, acara akan diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Baik Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, untuk mengambil keberkahan dalam acara ini, marilah sama kita panjatkan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Rizky Dwi Putra. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Pada saat ini kami hadir bersama dalam rangkaian acara launching online layanan lumpur tinja terjadwal di 3 kota di Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, sehingga membawa berkah, rahmat bagi kami semua, khususnya masyarakat Sumatera Utara. Ya Rabbana, ya Wahhab, jadikanlah momen ini sebagai langkah maju yang akan memacu dan mendukung percepatan pembangunan daerah kami yang tercinta ini. Tanamkan ke dalam hati sanubari kami
untuk selalu tetap mempertahankan rasa persatuan dan kesatuan serta persaudaraan dengan penuh rasa kebersamaan di antara kami dan di antara pemimpin-pemimpin daerah kami, hingga kami mampu terus berbuat dan berkarya dalam meningkatkan pelayanan dan pembangunan di daerah kami tercinta ini. Ya Allah, Duhai Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, berikanlah petunjuk dan kekuatan kepada kami dan pemimpin-pemimpin kami, sehingga kami mampu melaksanakan semua perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu, serta mampu melaksanakan pembangunan demi terciptanya Provinsi Sumatera Utara yang lebih baik, maju, dan sejahtera. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang kami hormati. Selanjutnya akan sama kita dengarkan sambutan atau laporan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara kepada Bapak Syafril Tansir STMT. Disilakan. Terima kasih. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan. Yang saya hormati Wali Kota Tebing Tinggi, Wali Kota Matang Siantar, dan Wali Kota Sibolga. Yang saya hormati Direktur Sanitasi, Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yang saya hormati PLT Direktur Kantor Lingkungan Hidup USAID Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan untuk bisa hadir dalam acara launching L2T2 Sumatera Utara. Izinkan saya mau share. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan melaporkan mengenai status perkembangan sanitasi Provinsi Sumatera Utara dan laporan pembangunan data yang ada kami dapatkan dari bahwa sampai saat ini 65,76% mengenai layanan fasilitas dari 33 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. (21) kabupaten kota itu berada di batas ambang yang ada rata-rata Sumatera Utara sekarang ini. Sedangkan 12 lainnya itu masih di bawah rata-rata capaian dari akses terhadap layanan sanitasi layak di Sumatera Utara. Kemudian peta sebaran pembangunan yang ada sekarang ini sampai dengan saat ini di Pematang Siantar, kemudian Asahan dan Sibolga itu dibangun tahun 2016, Medan dibangun tahun 2017, sedang Bedage dan Dairi dibangun 2018, sedangkan Tebing Tinggi dan Deli Serdang itu dibangun pada tahun anggaran 2020 ini.
Untuk yang sudah kita laksanakan, ini sudah selesai dibangun, yaitu kapasitas 50 meter kubik per hari. Ini dengan besaran anggaran sekitar 7,2 miliar. Sedangkan untuk yang tebing tinggi itu dengan kapasitas 10 meter kubik per hari dengan total anggaran sebesar 7,24 miliar. Sedangkan dengan kondisi pengembangan L2T2 ya, ada di 5 kabupaten kota. Pertama, yaitu di Kota Medan. Kemudian ini di Kota Medan dengan kapasitas 50 meter kubik per hari. Kemudian Deli Serdang, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, dan Sibolga. Jadi sampai saat ini pengembangan L2T2 di Provinsi Sumatera Utara yang sudah berjalan yaitu di 5 kabupaten yang barusan saya sebut. Dan kelimanya ini sudah ada badan pengelolanya, yaitu di Medan oleh PDM Tirtanadi, sedangkan Tebing, Pematang Siantar, dan Sibolga juga dikelola oleh PD. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan kondisi pengembangan L2T2 yang ada di Sumatera Utara sampai dengan saat ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang kami hormati. Selanjutnya akan sama kita dengarkan sambutan pelaksana tugas Direktur Kantor Lingkungan Hidup USAID Indonesia kepada Mr. Jason Siu. Disilakan. Selamat siang dan semoga Bapak dan Ibu sehat selalu. Saya Jason Suk, Acting Director Kantor Lingkungan Hidup USAID Indonesia. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan salam hormat dan terima kasih kepada mitra-mitra kami yang hadir hari ini atas kerjasama dan dukungannya dalam mendorong pengelolaan sanitasi yang aman. Bapak Agus Tri Priyono, Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara, Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan Sumber Daya Alam. Bapak Umar Zunaidi Hasibuan, Wali Kota Tebing Tinggi. Bapak Togar Sitorus, Wakil Wali Kota Pematang Siantar. Bapak Hendra Darmalius, Wakil Wali Kota Sibolga. Bapak Prasetyo, Direktur Sanitasi, Dirjen Cipta Karya, Kementerian PUPR, Bapak Syafriel Tansier, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara, Bapak dan Ibu Perwakilan OPD dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Tebing Tinggi, Pematang Siantar, dan Sibolga, teman-teman tim USAID IUWASH Plus, dan hadir juga bersama kita siang ini Ibu Jessica Panchata, Acting Principal Officer dari Konsulat Amerika Serikat di Medan. Saya senang bisa hadir di acara peluncuran layanan sedot tinja terjadwal di Tebing Tinggi, Sibolga, dan Pematang Siantar. Dengan acara peluncuran ini, 5 kota dan kabupaten dampingan USAID IUWASH Plus di Sumatera Utara telah mulai memberikan layanan sedot tinja secara terjadwal bagi masyarakatnya. Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID Indonesia telah bermitra dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk pelaksanaan program-program di berbagai sektor, terutama untuk mendukung pembangunan sektor air minum dan sanitasi.
Banyak kemajuan yang telah dilakukan oleh pemerintah kota dan kabupaten dampingan USAID IUWASH Plus. Salah satunya adalah siap mengoperasikan layanan ini. Melalui IUWASH Plus, USAID membantu pemerintah Indonesia untuk mencapai target Sustainable Development Goals atau SDGs pada tahun 2030, yaitu akses sanitasi aman atau Safely Managed Sanitation. Saat ini capaian pemerintah Indonesia adalah 77,4% akses sanitasi layak bagi rumah tangga dan baru 7,5% saja yang memiliki akses sanitasi aman. Meskipun Indonesia sudah mencapai kemajuan yang berarti di sektor sanitasi, sebagian besar masyarakat masih tergantung pada sistem sanitasi setempat dan layanan lumpur tinja informal dengan biaya yang tidak murah. Penyedotan dan transportasi tinja yang tidak layak dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, USAID sangat bangga bisa bermitra dengan pemerintah kota Tebing Tinggi, Pematang Siantar, dan Sibolga untuk mempersiapkan perangkat layanan lumpur tinja terjadwal. Kita telah bersama-sama menyusun rancangan peraturan daerah, membentuk operator layanan air limbah domestik, menyusun data pelanggan, menyiapkan standard operating procedure, serta mengembangkan sistem manajemen informasi layanan lumpur tinja. Kami juga mendukung sosialisasi dan advokasi layanan sanitasi aman kepada mitra lokal serta meningkatkan kinerja IPLT. Dengan segala upaya ini, saya optimis bahwa pemerintah Kota Tebing Tinggi, Pematang Siantar, dan Sibolga akan mampu mencapai target akses sanitasi aman. Sampai akhir tahun 2020, 3 kota tersebut akan memberikan layanan lumpur tinja bagi lebih dari 6.200 rumah tangga, dan pada tahun 2021, layanan ini juga akan menjangkau 1.500 rumah tangga lainnya. Kita semua menyadari bahwa sanitasi yang aman sangat penting untuk kesehatan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bersama Kementerian PUPR, USAID akan terus mendukung pemerintah Indonesia untuk mencapai target pembangunan sektor air minum dan sanitasi di kota dan kabupaten dampingan USAID IUWASH Plus lainnya di Indonesia. Di masa pandemi ini, saya sangat menghargai upaya yang dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan untuk mendukung satu sama lain. Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk terus mendukung gerakan #3M+ yang dipromosikan oleh USAID IUWASH Plus. Kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan 3M, yaitu 3 perilaku utama yang berkontribusi untuk mengurangi peneluran COVID-19, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Plus, artinya peningkatan akses air minum dan sanitasi. Peningkatan akses ini juga diperlukan untuk mendukung implementasi 3 perilaku utama dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan demikian, kita akan terus berpartisipasi dalam pencegahan penularan COVID-19 dalam kegiatan sehari-hari. Saya akhiri sambutan ini dengan berharap terus dilanjutkannya inisiatif yang bagus ini melalui menambahkan jumlah pelangganan layanan lumpur tinja terjadwal. Dengan demikian, kerja keras seluruh pihak di 3 kota ini akan mendukung Provinsi Sumatera Utara yang maju, aman, dan bermartabat. Saya punya pantun yang ingin saya sampaikan. Angin bertiup, kapal berlayar hingga ke daratan. Air minum aman, sanitasi layak untuk Sumatera Utara nan sehat.
Terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Berikut ini akan sama kita saksikan video tentang mengenal bagaimana layanan lumpur tinja terjadwal yang dilaksanakan di 3 kota di Provinsi Sumatera Utara. Langsung saja berikut video penayangannya.
Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, telah sama kita saksikan video tentang mengenal bagaimana layanan lumpur tinja terjadwal yang telah dilaksanakan di 3 kota. Untuk itu, selanjutnya akan sama kita saksikan pula komitmen Wali Kota Pematang Siantar. Langsung saja kepada Bapak Hefriansyah SEMM, disilakan. Terima kasih. Pernyataan Wali Kota Pematang Siantar, Pernyataan Wali Kota Pematang Siantar. Saya, Wali Kota Pematang Siantar, menyampaikan kepada masyarakat Kota Pematang Siantar yang saya cintai bahwa Kota Pematang Siantar telah meluncurkan program layanan lumpur tinja terjadwal. Layanan ini dimaksudkan sebagai suatu layanan yang perlu disediakan pemerintah Kota Pematang Siantar agar penyedotan tangki septic tank dapat terselenggara sesuai jadwal yang ditentukan ke seluruh pengguna tangki septic. Oleh karena itulah layanan ini disebut sebagai layanan lumpur tinja terjadwal atau LLTT. Penyedotan lumpur tinja dalam LLTT dilakukan tidak karena adanya permintaan dari pengguna tangki septic, melainkan memang karena sudah ditetapkan harus dilakukan penyedotan. Untuk periode penyedotan lumpur tinja ini, pemerintah Kota Pematang Siantar menetapkan waktu setiap 3 tahun sekali. Jika kita membicarakan alur sanitasi yang aman, artinya kita bicara melalui dari hulu ke hilir, yaitu mulai dari tempat penampungan tinja, baik individu maupun komunal yang telah memenuhi standar atau kedap. Dan selanjutnya ada proses penyedotan dan pengangkutan serta pengolahan akhir lumpur tinja ke instalasi pengolahan lumpur tinja. Hal ini sebagai salah satu upaya menghindari pencemaran lingkungan dan air tanah di kawasan pemukiman sehingga menjaga kualitas cadangan air di Kota Pematang Siantar di hari ini dan masa yang akan datang. Melalui program ini, pemerintah Kota Pematang Siantar berkomitmen dan serius dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Adanya beberapa kekurangan dalam beberapa hal tentunya akan terus dibenahi untuk dapat meningkatkan kualitas dalam pembangunan di sektor air minum dan sanitasi. Diharapkan program ini dapat memberikan layanan sanitasi kepada masyarakat agar terwujud pola hidup yang sehat dan terpelihara kondisi air tanah yang baik. Akhir kata, semoga masyarakat dapat menikmati layanan ini demi Kota Pematang Siantar mantap, maju, dan jaya. Horas! Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya komitmen oleh Wali Kota Tebing Tinggi kepada Bapak Insinyur Umar Zunaidi Hasibuan MM, disilakan. Baik, kami persilakan komitmen oleh Wali Kota Tebing Tinggi. Saya Umar Junaidi Hasibuan, Wali Kota Tebing Tinggi, dengan ini menyatakan komitmen sepenuhnya terhadap layanan lumpur tinja terjadwal yang kita resmikan hari ini. Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian PUPR, juga kepada USAID dengan program IPLT yang dilakukan di Kota Tebing Tinggi, termasuk dengan
konsultan IWAS Plus yang telah membantu di dalam mulai dari bidang perencanaan, pelaksanaan, hingga pengoperasian. Kami menyatakan hal ini mendukung kota kami menjadi kota sehat. Dan kami menyatakan bahwa layanan lumpur tinja terjadwal ini memang sangat dibutuhkan di perkotaan. Apalagi kita menghadapi SDGs 2030, 100-0-100, di mana 100 adalah penyediaan air bersih, 0 rumah kumuh, dan 100 pelayanan sanitasi, mudah-mudahan bisa terwujud. Kami juga sedang secara bertahap meningkatkan daripada kemampuan daripada WC kedap yang ada di masyarakat agar semuanya WC kedap tersebut berstandar untuk dilakukan seperti apa yang dipersyaratkan. Secara terus-menerus, baik secara individu maupun komunal, ini terus kita tingkatkan di Kota Tebing Tinggi. Kami berharap kepada USAID, terutama kepada Mr. Jason Suk, agar kiranya kalau nanti USAID ini berakhir pada bulan Mei dan IWAS Plus-nya berakhir, kami berharap agar kiranya pendampingan dari IWAS Plus bisa terus dilakukan. Apalagi juga menyangkut tentang adanya program air minum ke depan. Kami ingin menyatakan bahwa telah mencoba daripada layanan lumpur tinja terjadwal di rumah dinas saya sendiri dan berhasil dengan baik, dan kita dalam keadaan ready 24 jam untuk dioperasionalkan. Terima kasih juga kepada bantuan kendaraan layanan lumpur tinja yang sampai saat ini di Tebing Tinggi berjumlah 3 unit. Semoga kerjasama daripada USAID yang dibantu IWAS Plus dan Kementerian PUPR bersama dengan pemerintah Kota Tebing Tinggi akan terus berlangsung di tempat ataupun bidang-bidang yang lain. Kami menyatakan komitmen daripada seluruh masyarakat dan tekad dari masyarakat untuk tidak membuang lumpur tinjanya ke sungai atau ke badan air yang lain. Melainkan semuanya kita lakukan dengan layanan lumpur tinja terjadwal. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih kami, salam hormat kami. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Tebing Tinggi. Baik Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya komitmen oleh Wali Kota Sibolga kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Syafri Hutauruk MM, disilakan. Sebelum saya menyampaikan komitmen Wali Kota Sibolga, izinkanlah kami menyampaikan mohon maaf dan salam hangat untuk kita semuanya, karena Bapak Wali Kota Sibolga saat ini sedang bertugas di Jakarta, jadi beliau sedianya hadir dan menyampaikan komitmen ini, jadi beliau menyampaikan mohon maaf untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Gubernur Sumatera Utara, selama ini dihadiri oleh Bapak Kepala Biro Perekonomian, yang kami hormati Wali Kota Pematang Siantar, yang kami hormati Wali Kota Tebing Tinggi, yang hormati Saudara Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Provinsi Sumatera Utara, yang kami hormati Saudara Direktur Sanitasi dan Permukiman Kementerian PUPR, dan yang kami banggakan Mr. Jason Suk dari USAID. Pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan hingga pada hari ini kita masih dapat melaksanakan aktivitas dengan baik sebagaimana biasanya. Tidak bisa dipungkiri bahwa sektor sanitasi merupakan suatu hal yang cukup sulit diwujudkan di berbagai daerah, tidak kecuali di Kota Sibolga. Hal ini disebabkan masih minimnya prasarana dan sarana sanitasi yang memadai, perilaku masyarakat yang masih terbiasa dengan BAB sembarangan.
dan tidak terkontrol, serta rendahnya pengetahuan tentang pola hidup sehat dan bersih. Pemerintah Kota Sibolga dan USAID US Plus Regional Sumatera Utara dalam kurun waktu 10 tahun ini telah melakukan kerjasama dalam meningkatkan akses sanitasi kota melalui bantuan teknis program hibah sanitasi, fasilitasi desain pembangunan IPLT, pelatihan pertukangan, dan implementasi desain tangki septic kedap dan aman, memperkenalkan strategi marketing untuk opsi pembiayaan dan peluang bisnis sanitasi, melakukan promosi sanitasi aman melalui kadar perubahan perilaku, menyusun sejumlah regulasi sebagai payung hukum, memfasilitasi pembentukan UPTD, pengelola air limbah domestik, membangun sistem manajemen informasi untuk operasional dan database pelanggan LLT, serta mengoptimalkan fungsi bangunan IPLT baru di Aik Perembunan Kota Sibolga untuk dapat mengolah lebih lanjut lumpur tinja yang diangkut dari septic tank. Saat ini Kota Sibolga telah siap untuk mulai memberikan layanan lumpur tinja terjadwal kepada masyarakat yang dikelola oleh UPTD, Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja atau UPTD IPLT di bawah Dinas PUPR Kota Sibolga. Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pihak, khususnya kepada Kementerian PUPR dan USAID US Plus, pada Mr. Jason Suek yang telah memberikan berperan aktif dan bekerja keras melakukan kolaborasi dalam memajukan Kota Sibolga yang kita cintai ini. Layanan lumpur tinja terjadwal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Kota Sibolga dalam mewujudkan visi sanitasi dan tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2030 yang terintegrasi dalam RPJMD 2016-2021 Kota Sibolga dengan visi mewujudkan Sibolga yang sejahtera, maju, dan berdaya saing. Semoga masyarakat Kota Sibolga dapat memanfaatkan layanan ini dengan sebaik-baiknya dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi setiap niat dan perbuatan baik kita ini demi kesejahteraan masyarakat Sibolga. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Horas. Wali Kota Sibolga, Dr. Haris Hari Sarpi Hutauruk MM. Demikian, terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan sama kita dengarkan sambutan Direktur Sanitasi Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR Republik Indonesia kepada Bapak Insinyur Prasetyo Master Engineering. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Gubernur Sumatera Utara yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Gubernur Bidang Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam, Bapak Agus Sri Priyono. Yang saya hormati Wali Kota Tebing Tinggi, Bapak Umar Hasibuan. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Matang Siantar, Pak Efrian Sanur. Dan yang saya hormati Wali Kota Sibolga, atau yang membaca mewakili. Yang saya hormati Acting Director Kantor Lingkungan USAID, Mr. Jason Sok. Yang terhormat Kepala Balai Pelaksana Permukiman Wilayah Sumatera Utara, serta hadirin sekalian yang mengikuti acara secara daring maupun tatap muka. Pertama, marilah kita senantiasa pujikan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini telah memberikan rahmat dan kuasa-Nya sehingga kita semua insya Allah dalam kondisi sehat walafiat untuk bisa mengikuti acara peluncuran layanan lumpur tinja terjadwal atau LLTT di 3 kota Provinsi Sumatera Utara, yaitu Kota Tebing Tinggi, Kota Matang Siantar, dan Kota Sibolga. Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020, tahun 2024 telah mengamanatkan adanya peningkatan akses sanitasi, dalam hal ini air limbah domestik. Dalam RPJMN tersebut ditargetkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 90% rumah tangga dengan akses sanitasi layak.
termasuk di dalamnya 15% akses sanitasi aman, serta penurunan angka buang air besar sembarangan hingga 0%. Pada tahun 2018 juga telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan pengolahan air limbah domestik, di mana keberadaan Peraturan Pemerintah tentang SPM ini semakin menegaskan tugas dari pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan air limbah domestik bagi warganya, di mana untuk penerapannya telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2018, di mana kualitas layanan yang dipersyaratkan dan dapat dikategorikan sebagai pelayanan minimal sudah tidak lagi cukup dengan memiliki akses layak, tetapi harus dipenuhi minimal dengan akses aman, baik akses aman perkotaan maupun akses aman di pedesaan. Untuk sistem pengolahan limbah domestik setempat, keberadaan instalasi pengolahan lumpur tinja menjadi syarat untuk pencapaian akses aman tersebut. Target standar pelayanan minimal tersebut juga sejalan dengan target internasional yang terdapat dalam Sustainable Development Goals atau SDGs pada tahun 2030, di mana diamanatkan pencapaian target 100% pelayanan sanitasi tidak hanya dilihat dari tersedianya prasarana dan sarana di tingkat masyarakat, tetapi juga melihat kualitas dari akses yang ada, di mana pengelolaan sanitasi dilihat sebagai suatu sistem terpadu dari hulu ke hilir. Saat ini, berdasarkan data dari BPS, capaian akses air limbah domestik nasional untuk akses sanitasi layak masih berada pada angka 77,44%, termasuk di dalamnya 7,5% akses sanitasi aman. Sementara itu masih terdapat 7,61% penduduk masih mempraktekkan buang air besar sembarangan secara terbuka dan 6,92% praktek BABS secara tertutup, sehingga dibutuhkan suatu strategi dan upaya percepatan untuk pencapaian target RPJMN dan pemenuhan SPM bagi seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali. Salah satu kunci utama dari pengelolaan air limbah domestik adalah kualitas pelayanan, di mana keberadaan tata kelola pelayanan air limbah domestik yang baik dan profesional untuk sistem pengolahan air limbah domestik baik terpusat maupun setempat menjadi mutlak diperlukan. Pengelolaan di sini tidak hanya bicara terkait keberadaan infrastruktur saja, melainkan juga bagaimana menjamin infrastruktur yang terbangun dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk memberikan manfaat bagi masyarakat serta memenuhi kualitas pengolahan yang dipersyaratkan sehingga air limbah domestik yang diolah sudah aman untuk dibuang kembali ke lingkungan. Bapak Ibu sekalian hadirin saya hormati, pada siang hari ini kita mengikuti acara peluncuran layanan lumpur tinja terjadwal atau LLTT di 3 kota di Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi, Kecamatan Siantar, dan Kota Sibolga. Penerapan LLTT ini merupakan salah satu strategi untuk memastikan bahwa pelayanan dengan sistem pengolahan air limbah domestik setempat atau SPAL-DS dilaksanakan secara menyeluruh, di mana lumpur yang dihasilkan di subsistem setempat yang bisa kita kenal sebagai tangki septik akan disedot secara berkala dan diangkut ke instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT untuk diolah sehingga aman untuk dibuang ke lingkungan. Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR memberikan apresiasi kepada pemerintah Sumatera Utara, pemerintah Kota Tebing Tinggi, pemerintah Kota Pantang Siantar, dan pemerintah Kota Sibolga untuk upayanya dalam penyediaan layanan dasar bagi masyarakat. Dari aspek non-teknis, pemerintah Kota Tebing Tinggi, Kota Pantang Siantar, dan Kota Sibolga telah melakukan pemisahan fungsi antara regulator dan operator melalui pembentukan UPTD pengelolaan air limbah domestik. Adapun dari aspek teknis, pemerintah kota melalui UPTD pengelolaan limbah domestik telah melaksanakan pemeliharaan dan pengoperasian IPLT yang telah terbangun. Hal ini dapat menjadi contoh yang baik
bagi kota dan kabupaten lain, di mana dengan memisahkan fungsi regulator dan operator, maka pelayanan air limbah domestik dapat menjadi lebih fokus sehingga mewujudkan pengelolaan air limbah domestik yang baik, berkelanjutan, dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Bapak Ibu dan hadirin sekalian berbahagia, peluncuran LLTT ini kami harapkan dapat menjadi langkah awal yang baik dalam pelaksanaan pengelolaan lumpur tinja di Kota Matang Siantar, Tebing Tinggi, dan Sibolga. Setelah ini diperlukan kerja keras dalam menjaga dan meningkatkan kualitas layanan melalui pengembangan inovasi dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal masing-masing kota, serta secara bertahap mengembangkan cakupan layanan untuk layanan SPAL di setempat melalui penyedotan lumpur tinja untuk nantinya dapat mencapai target pengelolaan air limbah domestik, terutama dalam menerapkan standar pelayanan minimal dan memberikan pelayanan air limbah domestik kepada masyarakat. Hal ini tentu saja tidak hanya dilaksanakan sendiri oleh UPTD pengelolaan air limbah domestik sebagai operator, namun juga memerlukan kolaborasi dan juga sinergi serta komitmen antar pemangku kepentingan yang terkait baik di antar perangkat daerah yang ada di level kota, provinsi maupun di kementerian terkait, dan juga tentunya mitra-mitra pembangunan serta tak lupa juga pelibatan aktif masyarakat maupun unsur non-pemerintah lainnya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Amerika Serikat yang melalui USAID EWOS Plus selama ini telah bekerjasama dengan Direktur Jenderal Cipta Karya dalam memfasilitasi pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pelayanan sanitasi di Indonesia. Kami sangat mengapresiasi atas dukungan pendampingan secara intensif di beberapa kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Utara dalam menyiapkan berbagai perangkat pengelolaan air limbah domestik. Demikian sambutan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu untuk pengembangan pelayanan sanitasi di Provinsi Sumatera Utara, khususnya di Kota Tebing Tinggi, Matang Siantar, dan Kota Sibolga, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Salam sehat, Horas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan sama kita dengarkan sambutan Gubernur Sumatera Utara yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara bidang ekonomi, keuangan, pembangunan aset, dan sumber daya alam. Untuk itu kepada Bapak Dr. Agus Tripriyono, SE, MSI, AKCA. Disilakan. Baik, terima kasih pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan pada kesempatan kali ini kami membacakan sambutan Gubernur Sumatera Utara pada acara peluncuran dimulainya layanan lumpur tinja terjadwal atau LLTT di 3 kota di Provinsi Sumatera Utara, sekaligus peresmian instalasi pengolahan lumpur tinja atau LPLT di Kota Tebing Tinggi. Yang terhormat Bapak Wali Kota Tebing Tinggi, yang terhormat Bapak Wali Kota Matang Siantar, yang terhormat Bapak Wali Kota Sibolga, yang terhormat Bapak Direktur Sanitasi Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Republik Indonesia, yang kami hormati Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara, yang kami hormati PLT Direktur Kantor Lingkungan Hidup USAID Indonesia, Mr. Jasen Seuk, hadirin sekalian yang berbahagia, serta saudara-saudari seluruh masyarakat Sumatera Utara yang saya hormati dan saya cintai. Pertama-tama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat bertemu di ruang media ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita senantiasa diberkati, dilindungi, dan diberi kemurahan dan kemudahan dalam menjalankan tugas yang kita emban. Hadirin yang saya muliakan, terima kasih kepada pihak Kementerian PUPR dan USAID
yang telah memfasilitasi pembangunan layanan lumpur tinja terjadwal di 3 kota Provinsi Sumatera Utara dan pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja di Kota Tebing Tinggi yang pada hari ini akan diluncurkan dan diresmikan penggunaannya. Sungguh suatu upaya yang perlu diapresiasi karena secara langsung telah mendukung upaya pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menangani masalah lingkungan, terutama masalah sanitasi lingkungan yang kita lihat sendiri kondisinya sudah mengalami penurunan. Setiap tahun kita menyadari bahwa keadaan alam sekitar sangat mengkhawatirkan kondisi alamnya, di mana kejadian bencana banjir, longsor, pencemaran sungai, dan sampah-sampah dan kerusakan lingkungan semakin sering terjadi. Sanitasi lingkungan yang buruk masih menjadi momok bagi masyarakat, terutama yang berdomisili di daerah padat penduduk ataupun di sekitar bantaran sungai. Buruknya kualitas lingkungan ditandai dengan masih adanya penyakit, misalnya penyakit perut, aneka penyakit kulit, cacingan, disentri, tipus, kolera, yang pada akhirnya dapat juga berdampak kepada kematian. Seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk, masalah utama yang terjadi adalah masalah limbah domestik yang ditimbulkan akibat dari aktivitas kehidupan manusia. Hubungan antara limbah domestik atau tinja dengan status kesehatan penduduk bisa langsung maupun tidak langsung efeknya. Secara langsung dengan adanya penampungan tinja, maka dapat mengurangi insiden penyakit yang dapat ditularkan karena terkontaminasi dengan tinja seperti kolera, disentri, tipus, dan lain sebagainya. Sementara efek tidak langsung adalah berkaitan dengan penurunan kualitas lingkungan. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan terhadap kebiasaan masyarakat yang membuang limbah tidak pada tempatnya untuk diatur dengan baik penampungan limbah domestik yang dihasilkan sehingga tidak mengganggu terhadap sanitasi lingkungan yang semakin membaik. Para hadirin dan undangan sekalian, apa yang telah disampaikan terkait dengan status sanitasi Provinsi Sumatera Utara dan apa yang telah direncanakan untuk menangani masalah tersebut perlu adanya keberlanjutan pelaksanaannya. Pembangunan ini harus dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini penting karena masih ada di daerah perkotaan ini yang tidak memiliki bak penampungan limbah domestik, terutama yang berada di bantaran sungai. Jika kita lihat sendiri secara bebas, saluran air dari fasilitas MCK yang ada masih di bypass ke media lingkungan. Penerapan sanitasi yang baik akan mempengaruhi kehidupan masyarakat dan lingkungannya, khususnya lingkungan fisik, seperti tanah, air, dan udara, sehingga kondisi lingkungan yang baik dapat diciptakan. Kondisi lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi manusia mencegah timbulnya berbagai penyakit yang bersumber dan berkembang di air, menciptakan lingkungan yang nyaman untuk tempat tinggal, dan terhindar dari situasi yang bau dan tidak sedap, menghindari pencemaran lingkungan yang lebih luas, dan mengurangi jumlah presentasi orang sakit akibat sanitasi buruk di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Saat ini, pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupaya untuk memperbaiki kondisi lingkungan dengan misi mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan. Karena alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya dan berkemanusiaan dan beradab. Untuk mencapai hal tersebut, maka saya mengharapkan adanya dukungan dari berbagai pihak sehingga apa yang direncanakan dapat segera terrealisasi dengan baik dan benar. Hadirin dan undangan yang terhormat, hari ini saya sangat bangga atas apa yang telah direncanakan dan terbangunnya instalasi pengolahan limbah tinja atau IPLT dan peluncuran penyediaan layanan lumpur tinja terjadwal atau LLTT di 3 kota di Provinsi Sumatera Utara. Saya berharap kegiatan ini dapat berjalan secara kontinu sehingga program sanitasi lingkungan yang diharapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tekanan terhadap lingkungan menjadi semakin kecil dampaknya. Kita menyadari bahwa masih banyak yang perlu kita kerjakan untuk memperbaiki kualitas lingkungan yang semakin hari semakin cepat penurunannya akibat aktivitas manusia maupun faktor dari alam itu sendiri yang mengalami penyesuaian perubahan. Oleh karena itu,
perencanaan perlu dilakukan dalam jangka panjang, bukan pada saat ini saja tanpa memperhitungkan ke depannya. Terima kasih kepada Direktorat Sanitasi Kementerian PUPR dan USAID atas pembangunan fasilitas ini. Kami menyadari keterbatasan anggaran yang ada di Provinsi Sumatera Utara, dan oleh karena itu juga kami masih mengharapkan adanya dukungan dari pemerintah pusat, dan saya berharap kiranya apa yang telah dibangun dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mungkin juga dapat dijadikan sarana pembelajaran atau contoh bagi daerah lainnya di Provinsi Sumatera Utara. Mari kita buka wawasan baru dan sadar serta peduli dengan kondisi alam sekitar. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi. Baiklah Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sebelum kita memasuki acara selanjutnya yaitu pemutaran video mengenal tahapan layanan lumpur tinja terjadwal, kami persilahkan staf ahli gubernur, Wali Kota Tebing Tinggi, Wali Kota Pematang Siantar, Wali Kota Sibolga, Pelaksana Direktur Kantor Lingkungan Hidup USAID Indonesia, Direktur Sanitasi, serta Kepala Balai untuk bersiap-siap mengenakan APD dan mengambil posisi berdiri untuk prosesi launching ataupun prosesi peluncuran. Dan selanjutnya kami persilakan untuk pemutaran video cuplikan pendek mengenal tahapan layanan lumpur tinja terjadwal. Sustainable Development Goals 2030 pada tujuan ke-6 menjamin ketersediaan akses air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua, di mana sanitasi aman termasuk di dalamnya. Sanitasi aman adalah sistem sanitasi yang memutus sumber pencemaran limbah domestik ke sumber air. Sanitasi aman mencakup penampungan air limbah domestik di tangki septik sesuai standar, penyedotan lumpur tinja, sampai pengangkutan ke unit pengolahan, serta IPLT yang berfungsi dengan baik. Layanan lumpur tinja. Penyedotan lumpur tinja di tangki septik perlu dilakukan secara berkala setiap 2-3 tahun sekali. Pada praktiknya, masyarakat biasanya hanya melakukan sedot tinja bila terjadi masalah seperti mampet, timbul bau tidak sedap, dan lainnya. Padahal bila tangki septik sudah penuh, kotoran tinja di dalamnya tidak akan mengalami pengolahan lagi. Tangki septik yang penuh dapat meluap dan mencemari lingkungan. Pemerintah daerah dan operator memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan lumpur tinja ke seluruh pengguna tangki septik. Berdasarkan karakteristiknya, penyedotan lumpur tinja dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu layanan lumpur tinja terjadwal atau LLTT dan layanan lumpur tinja tidak terjadwal atau L2T3. Untuk L2T3, inisiatif dimulai dari pengguna. Sementara untuk LLTT, inisiatif berasal dari operator untuk dilakukan penjadwalan. Keduanya terdaftar di operator dan dibuang ke IPLT. Berikut ini adalah 14 tahap dalam pelaksanaan layanan lumpur tinja terjadwal. 14 tahapan ini dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah ataupun operator dalam menyelenggarakan LLTT. Tahapan ini tentu dapat disesuaikan dengan potensi dan kondisi setiap daerah. Bagi daerah dengan potensi yang masih terbatas untuk melaksanakan program LLTT, dapat memulainya dengan program L2T3. Hal yang perlu dipastikan adalah pelanggan yang terdaftar di operator dan pembuangan lumpur tinja ke IPLT. Keberhasilan dari program layanan lumpur tinja tergantung dari kinerja seluruh komponen pemerintah daerah yang terlibat. Mari kita melaksanakan program layanan lumpur tinja. Dan selanjutnya kami persilakan staf ahli Gubernur Sumatera Utara. Dan selanjutnya kami persilakan staf ahli Gubernur Sumatera Utara dan diikuti Wali Kota Tebing Tinggi, Wali Kota Pematang Siantar,
Wali Kota Sibolga, USAID, Kementerian PUPR, dan Kepala Balai untuk dapat mengangkat selang yang ada di pundak. Kemudian selang kembali diletakkan. Dan staf ahli Gubernur Sumatera Utara untuk dapat bersiap mengambil tempat yang telah ditentukan guna memimpin prosesi peluncuran atau launching layanan lumpur tinja terjadwal. Kami persilakan staf ahli Gubernur Sumatera Utara untuk dapat memandu prosesi peluncuran. Kepada Bapak-Bapak Wali Kota, siap melaksanakan layanan lumpur tinja terjadwal? Siap. Baik. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta USAID siap mendukung pelaksanaan layanan lumpur tinja terjadwal? Ya. Baik. Dengan ini kami nyatakan Kota Pematang Siantar, Kota Tebing Tinggi, dan Kota Sibolga siap melaksanakan layanan lumpur tinja terjadwal. Siap. Yang akan ditandai dengan pemukulan gong, kami persilakan. Hadirin kita berikan tepuk tangan yang baik, kami persilakan staf ahli Gubernur Sumatera Utara serta para hadirin peserta video konferensi untuk dapat mengambil tempat untuk berfoto bersama. Oh, Saya juga. Seluruh peserta FitCon, kami persilakan untuk dapat mengambil tempat berfoto bersama.
Co-host, kami persilakan untuk dapat mengambil foto. Oke. Bapak Ibu, kita akan mulai mengambil foto. Mohon bersabar karena ada cukup banyak peserta yang hadir, maka pengambilan foto akan dilakukan beberapa kali. Tunggu aba-aba dari kami. Mohon semua peserta menyalakan videonya masing-masing. Kami beri waktu 20 detik. Kita perlu nggak? Nggak usah, kita nggak usah, Mas. Semua siap? Oke, saya akan mulai. 1, 2, 3. Sekali lagi, kami akan melakukan pengambilan foto lagi. 1, 2, 3. Saya masuk ke lembar ketiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Baik hadirin, demikianlah sesi foto bersama selesai. Terima kasih atas segala perhatian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat. Izin Pak Direktur. Siap dulu. Cuman ngapain linknya ini? Anda ngapain linknya ini cuman? Hah? Terima kasih yang sebesar-besarnya.